Konten sekarang gue mau bahas sedikit horor. Podcast sekarang mistis nih sekarang ya. Jadi udahlah, ikut aja pokoknya. Oke, sekarang di tema ini sekarang kita mau bahasnya agak-agak sedikit mistik nih. Ya, sama temen gue nih. Sekarang kita pengalaman-pengalaman mistik lah yang pernah kita rasain. Dari Wildan dulu nih. Lu pernah backsound lucu banget ya. Enggak apa-apa, kan bisa dari Wildan dulu nih. Mungkin udah nih. Jangan ngomong mulu tuh. Oh iya. Gantian. Raman. Apa? Nggak mau dia kata dari dia. Man. Ini dari gue sih bukan horor ya. Lu pernah ngalamin mitos sih, mitos. A few moments later. Terus jurik tok-tok. Lu pada tahu kan jurik tok-tok ya? apa tuh? Kalau kalian nggak tahu jurig tok-tok itu apa, jurig itu bahasa Sunda ya. Sunda itu berarti setan. Setan ketuk-ketuk kan. Setan ketok-ketok pintu. Ya dah, itu dah pokoknya kayak gitulah pokoknya. Jadi mungkin orang-orang jarang pernah ngerasain lah. Entah itu halusinasi atau gimana. Jadi waktu itu kan pada saat gua umur 7 tahun lah kalau nggak salah ya. SD berarti tuh ya, SD. 7 tahun itu gua kan waktu itu pada masa maghrib ya. Bukan masa maghrib, apa sih disebutnya? Kalau ini Sebelum maghrib, sebelum maghrib tuh sesudah maghrib. sebutnya apa? Sandekala ya? Sandek. Before. Hah? Before. Nanti anak bahala mah sebutnya kan aina. Burit. Kalau anak sekarang kan nyebutnya senja. Burit. Burit. Sore-sore lah, sore-sore. Sore-sore lah. maghrib lah. Iya, menjelang Yang maghrib. dimana langit itu menjadi oren-oren aja. Iya, buat kalian yang nggak ngerti Nak lah, senja, nak senja. kurang paham pokoknya sore lah ya. Burit itu sama dengan sore, Sore pada maghrib. sebelum maghrib lah. Terus Di daerah gua kan ada mitos katanya kalau sebelum maghrib itu tidak boleh mengetuk-ngetuk apapun ya. Termasuk kayak pintu, kayak gitu-gitu juga ya. Pintu, teralis, jendela, beduk juga jangan sih. Terus. Oke. Jadi waktu itu kan gua kan pas ada maghrib ketuk-ketuk pintu lah. Nah, udah diingetin tuh sama bokap gue ya. Bokap lu. Bapak. Bokap tuh yang kata Bokap film tuh cowok sama cewek itu ya, bokap. itu beda. Oh, beda. Itu bokep. Oh, ya. Salah. Sensor lu itu. Oh, ya, lanjut. Tit kayak kan gitu. Tit. Iya, lanjut terus. Ini sensornya tit. Itu kan gue habis ketok-ketok pintu akhirnya sholat maghrib lah. Kita sholat kene keletik mah. Eling kene. Eling umat. Nah, ketok pintu terus udah sekitar jam berapa? Dan itu Jam 7-an kan? lah. Mau menjelang isya ya guys ya. Air putih kan? Jalan Isa kenapa tuh? Mau menjelang isya. Menjelang isya itu Subuh. biasanya kan Menjelang Isa kagak. bikin kaget dia bikin Menjelang Isa kenapa tuh? Ya, menjelang isya itu kan kita kan biasanya keluarga gue kan nonton TV bareng-bareng tengah rumah. Sholat pada Menjelang isya gue belum isya. Menjelang isya sholat gitu nonton TV bareng-bareng anak banget anjing. di ruang tamu ya. Terus tiba-tiba ada yang ngetok. Bunyinya tuh tuk tuk Apa? Bro, ngerokok dong bro. 3 kali. Tanggung jawab sih anjing, jadi jogging gara-gara sih. Anjir. Jadi jogging gara-gara lain aja nggak distract mulu bangsa. Terus gimana tuh? Tadi sampai mana sampai tuk tuk ya? Sampai bunyi tuk-tuk. Itu berbunyi 3 kali. 3 kali ya. Dan knock dan. Korek. Terus Gue tanya dong ke orang tua gue ya. Betul banget. Gue tanya ke orang tua gue ya. terus. Ini suara apaan tuh? Ada tamu kali kan? Ya. Gue kan gak berani bukain pintu. Takutnya kan itu teman-teman dari bokap gue atau nyokap gue kan. Oh, oke. Lu mikirnya itu tamu lah ya Iya, istilahnya. karena tamu di situ. Terus. Akhirnya setelah 3 kali itu gue udah bilang bokap gue sama nyokap gue gak dengar, gak ada yang ngetok-ngetok. Kok bisa? Oke. Kayak rumah mana tuh? Akhirnya gue mencoba
memberanikan diri lah. Setelah 5 kali ketokan gitu. Tidak berhenti. Gue membuka pintu pelan-pelan. Pas lu buka nih, sudah dibuka nih sama lu nih. Lu udah lu ngintip dikit nih, apa langsung buka? Gue ngintip dulu dari jendela sebenarnya salah. Oh iya. Ngintip dulu dari jendela. Oke. Tidak ada orang. Nggak ada orang. Ada orang kata gue. Akhirnya gue lanjut nonton dulu kan. Lanjut nonton TV lagi. Terus ada yang ngetok lagi. Tuk. Tunggu. Pas waktu lu nonton TV itu pasti lu nonton SpongeBob kalau enggak Ultraman tuh. Nah, pas zaman-zaman itu. Itu udah maghrib. Oh, udah maghrib. On the spot. On the spot ya. Oh iya. 7 keajaiban dunia. Ya. Ya benar. On the spot biasanya. Wah, ini podcast random aja udah. Lagi seru-seru nonton on the spot kebetulan Iya, juga itu kan malam Jumat ya. On the spot kan biasanya kalau malam Jumat Oh, tujuh cerita mistis. Oh iya. 7 tempat angker biasanya gitu. Iya benar. Betul kan? Setuju gue setuju. Lagi pada fokus nonton, masih ada yang ketok-ketok ternyata. Akhirnya gue memberanikan diri membuka pintu itu dengan sendirinya karena orang tua gue tidak mendengar katanya. Oh. Memberanikan diri, gue buka pelan-pelan. Set. Ternyata di luar tidak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa tuh ya? Wah, kata gue. Paling gue mikirnya itu orang jahil lah. Kan? Orang jahil, udahlah kata gue tutup tapi kan lagi. waktu itu kan posisi rumah lu kan gue tahu ya waktu itu jauh dari rumah. Iya. Iya kan Luas. Iya luas. Berjarak lah. Iya berjarak. Nggak kayak sekarang. Meskipun dekat dari jalan mungkin. Iya. Tapi kan rumah orang-orang jauh lah. Agak jauh lah, bisa 10 meteran lah. 10 meter ya. 10 meter akhirnya gue balik nonton, gue tutup pintunya lagi. Gue mikir itu orang jahil. Akhirnya ya ada itu. Akhirnya kan gue lanjut nonton, ternyata ada yang ketuk-ketuk lagi. Itu jadi berapa kali tuh? Yang ketok-ketoknya berapa kali gede ya? Di awal 5. Di awal 5. Di awal 10 ada. Ya gue kan mikir itu ada yang ketok-ketok lagi, ini orang jahil paling kan. Orang yang jahil kan. Akhirnya gue setelah ngetok lagi, gue langsung seret-seret lompat lari gitu. Lompat sama dengan lari ya? Membuka pintu, tidak ada orang lagi. Anjing, ini orang jahil banget ini. Ya. Interupsi. Kalau berbicara soal mitos ya, saya mau nanya ini sebagai orang awam nih. Iya boleh. Lama tinggal di Indonesia yang begitu kental dengan Mistiknya. hal mistisnya. Oke. Ya. Kita mengingat banyak sekali ucapan-ucapan dari orang tua seputar mitos tentang apapun itu. Menurut kalian mitos sendiri itu seperti apa? Apakah sesuatu yang bisa sepenuhnya diyakini atau enggak? Kayak contoh misalkan habis maghrib jangan keluar rumah tadi curi wewe. Wewe gombel, kelong wewe. Kelong wawa. Oh ya. Terus jangan motong kuku malam-malam nanti. Iya itu kan mitos kan. Mitos. Teman. Maksudnya menurut tanggapan kalian mitos kayak gitu tuh sebenarnya gimana sih? Oke, jadi cerita tadi gak usah dilanjut ya guys ya, langsung aja Langsung ke tanggapan soal tanggapan kita soal mitos-mitos ini. Kalau tadi kan salah satu contoh tuh dari Mas siapa? Mas siapa nih? Mas Gimbal. Oke, mungkin ada yang mau duluan. Pastinya tentunya pasti akan selalu ada contoh-contoh lain. Cuma kita bahas ke kan tanggapan aja kayak ya. Tanggapan. Kita di sini kan pasti punya pikiran yang beda-beda, punya kepercayaan yang masing-masing. Pemikiran Iya. masing-masing. Jadi kita bebas berasumsi di sini, Bro. Siapa dulu? Lu? Dan? Ayo mau duluan siapa? Boleh Dan? Gua dulu nih. Jadi mitos itu sederhananya tuh seperti apa gitu? Oke. Apakah betul-betul hal mistis yang terjadi atau sekedar karangan cerita yang dibuat oleh orang dulu untuk menghindari hal-hal tertentu seperti itu? Oke. Kalau dari gue pribadi ya. Kalau dulu udah boleh. Dari gue pribadi soal tanggapan mitos ini mungkin pas gue masih kecil ya gue mempercayai hal tersebut karena mungkin dilandasi dengan ya kita sudah didoktrin dari kecil dengan rasa takut lah. Doktrin. Kayak ngerti kan, jadi kita nggak boleh ini, kayak tadi bilang nggak boleh
maghrib nggak boleh keluar, nggak boleh ini. Distract ngomongnya. distract. Takutnya kan namanya orang tua kan sayang sama anaknya kan. Begitu. Kalau Mas Dimas gimana? Kalau pas Ya, kecil betul. ya, ntar dulu ya, tanggapan gue belum Betul. selesai mas. Jadi pas kecil gue mempercayai tersebut, cuman setelah Tua. tua Setelah udah dewasa lah istilahnya. setelah umur Dewasa. segini mungkin Hmm. pemikiran gue sudah berubah kayak terkait gitu tuh. Hmm. Bukan gak mempercayai tapi kayak Hmm. apa namanya ya? Hmm. Kayaknya mitos tersebut yang menjadi bahan pelajaran aja sih. Jadi kayak ya udahlah, namanya mitos kali ya. Kita cuma bisa bukan meyakini apa namanya, mengikuti lah, mengikuti atau menghormati. Tapi nggak perlu sampai terlalu meyakini atau gimana. meyakini terjerumus Meskipun juga ya, meskipun emang ya namanya dunia hal-hal gaib tersebut kita nggak tahu kan. Itu aja sih kalau tanggapan dari gue. Kalau dari Mas Rahman seperti itu. Ya dulu, ya dulu. Mas Rahman menjelaskan berdasarkan sesuatu yang dialami di masa lalu. Tuh. Kalau dari Mas Saudara Wildan, Wildan Fahrendi. Mitos ya. Mitos itu seperti apa sih Mas Wildan? Kalau menurut gua sih Sederhananya. sederhananya ya. Nggak sederhana. Kalau misalnya berbicara tentang goib ya, Ya itu maksudnya gue betul sih. Iya, mitos kalau misalnya benar-benar. goib ya, Bisa. itu gue percaya ada yang goib. Kenapa? Karena Tuhan kita juga goib. Betul. Yes. Oke. Tapi kalau misalnya berbicara tentang mitos dari omongan-omongan orang terdahulu gitu, kayak perintah orang tua, yang tadi lu bilang tuh, itu menurut gue sih lebih ke ini aja sih, didikan. Jadi kan. Sebenarnya sih itu larangan ya, ya. ya, larangan. Ibaratkan jangan ini lu tong, jangan main maghrib gitu kan. Iya, Takut iya, diculik iya. lu sama wewe. Sebenarnya itu adalah didikan biar kita tuh biar sholat. Ya. Gitu Oh, kan. iya, iya. Biar sholat, biar pulang lah, biar inget pulang udah maghrib gitu kan, main bola mulu lu tong gitu. Ya. Terus kayak jangan ketok-ketok malam maghrib gitu kan di pintu gitu kan. Itu dalam artian udah lu ngaji, ngapain lu di luar rumah. Paham? Itu udah didikan sih kalau menurut gue ya. Tapi kalau goib, percaya gue ada. Iya. Saya. Apa? Mungkin ada pertanyaan? Enggak? Enggak. Mau lanjut dulu tanggapan dari Kita Mas masih perlu satu tanggapan lagi. Oke. Karena kan setiap orang punya pengalaman yang berbeda, punya cerita Oh, yang berbeda dari masa iya. lalu. Oh, ini jadi host. Saya sebagai orang di balik layar, sebagai orang awam. Sebagai orang di balik layar. Siap. Jadi kalau menurut Mas Dimas sendiri gimana? Ya kalau gue pribadi sih ya dibilang Kalau berbicara percaya soal mitos, mitos ya. bukan mitos HP ya, mitos. Itu mito mas, Oh, yang- itu mito mas, yang beda makin mas. Jelas dong. Beda mas ya. Mitos HP. Itu beda ya, itu Mitos terbayar ya. mitos. Hah? Itu kan nyebut merek bayar. Oh iya, wah ini bukan endorse ya, kami mitosnya ya. Nanti kita tit gitu aja. Tanggapan Mas Dimas gimana? Tanggapan Mas Dimas? Sederhana aja. Yang namanya hal goib itu ya, yang tadi si Wildan bilang, Tuhan kita juga goib. Jadi ya kita mau percaya gak percaya tuh, kita tuh hidup di dunia ini gak cuma manusia, ya kan? Cuma kalau buat mitos-mitos itu sendiri sih ya itu udah menurut gue udah mengikuti perkembangan zaman lah sekarang. Ya nggak sih? Semakin kita punya pikiran yang jauh ke depan tuh pasti itu semua tuh udah kayak seakan kayak ya udah lewat aja itu sih. Cuman mungkin di suatu daerah atau di tempat-tempat tertentu mungkin masih kental kayak gitu ya kan, kita nggak ada yang tahu gimana kan. Ya nggak sih, jadi kita harus ngikutin aja alurnya, cuman Menghormati ya lah ya. menghormati aja, Gitu. Enggak 100% mempercayai. Ya, tapi enggak. menghormati. menghormati aja. Kayak gue Karena aja gue Karena sering di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. iya kayak gitulah, karena gue juga sering nanjak gunung atau gimana, kayak ya gue lihat kayak berita orang kayak gitu. Kalau niat kitanya baik ya, terus kita juga nggak ada niat macem-macem mau ngapa-ngapain di situ ya, kita ngehormatin adat istiadat di situ ya, insya Allah kita baik-baik aja. Pokoknya stay positif aja dari gua sih kayak gitu. Ya, jadi Itu sih. jadi kalau kesimpulannya
Mas Dimas percaya apa enggak sama mitos? Bukan hal gaib ya, itu mitos. Mitos ya. Percaya Tapi sih apa gua enggak percaya? jujur sih nggak Percaya. nggak terlalu percaya sama Kalau gitu. itu Mas siapa? Cuman Mas kalau- Rahman, percaya apa enggak sama mitos? Peperan aja nggak apa-apa. Keren aja. Kalau percaya, dibilang percaya atau enggak ya, gimana ya, ya dibilang percaya dibilang enggak juga enggak, jadi kayak mungkin karena perkembangan zaman juga ya, karena perkembangan zaman jadi pemikirannya kalau untuk sekarang yang namanya mitos ya seperti yang gue bilang tadi itu mungkin dari didikan aja, Ya. dari orang tua. Ya, Jadi kita harus percaya atau nggak percaya gitu ya. 50-50 dah. 50-50 lah kalau dari gue. 50-50 ya. Kalau Mas William gimana? Percaya Kalau nggak? dari gue sih, gue nggak percaya sih mitos. Nggak percaya. Karena itu kan cuma cerita fiktif belaka aja. Itu aja sih yang juga. Masih mau. Tapi disclaimer ya Mas ya, yang namanya kita apa ya, mitos mungkin kita nggak percaya, tapi hal-hal gaib kita ya, Ya. mungkin kita percaya pasti, karena kita juga hidup di dunia ini nggak cuma manusia aja. Kayak Ya. duduk di lawang pantau, tong duduk di lawang pantau, itu buka di situ buka wewe ya. itu mitos apa itu itu mah cek cek iya, itu kan kata orang dulu ya. dulu kan katanya jangan duduk di apa disebutnya Ya, itu di peribahasa. lawang pintu, jangan di lawang pintu katanya nggak bakal dapet jodoh, padahal memang ngehalangin orang mau lewat aja keluar. Iya. Kan bisa ditendang ya. Enggak kan Minggir ngehalangin, lagi. Gitu kan bisa. ngehalangin. Terus jangan apa kalau nyapu jangan nggak bersih. Bewok. Bewokan, jodohnya bewokan. Iya, nanti jodohnya Emang bewokan. ada cewek yang bewokan? Padahal cewek bewokan kan unik ya. Kalau itu biar kita rajin aja nyapu biar bersih Nah, mah. Udah, itu dia. nurut udah. Iya. Cuman gua nggak tahu ya, mungkin pemikiran orang tua dulu kayak gimana. Cuman kalau kayak emang gimana, nanti ya dapet kan. cewek berewokan ya agak ngeri juga. Ngeri juga. Ngeri banget itu mah. Kok tiba-tiba bisa berewokan? Bingung nanyakan Anda ya. Jangan-jangan itu ya udahlah lanjut mungkin. Oh, iya. Jadi kesimpulannya, poinnya, terlepas dari hal gaib ini, mitos itu bisa dipercaya atau enggak karena alasan tertentu gitu ya. Tuh. Mungkin orang tua dulu bikin larangan-larangan tertentu ke anaknya karena sebuah alasan, kayak misalkan contoh tadi mitos apa, jangan gunting kuku malam-malam, Nah. ntar takutnya didatangin apa, Nggak tahu. tukang gunting kuku ya. Gunting kuku. Datengin. Ya, Gunting rumput. makhluk-makhluk halus gitulah kan. Ya. Sebenarnya mungkin di sisi lain maksudnya itu kenapa dilarang gunting kuku malam-malam kan karena takutnya mungkinnya kan dulu kan nggak kayak sekarang kan. Ya, Dulu kan minim pencahayaan gelap, nggak ada listrik, takutnya Kinjak kukunya. ya salah gunting berdarah. Entah mungkin orang dulu itu susah dibilanginnya, jadinya dibuat mitos-mitos kayak gitu kali ya. Betul. Jadi intinya buat ngedidik aja dengan mengemasnya menjadi sebuah larangan-larangan yang bisa untuk dituruti. Gitu ya. betul sih. Makanya sekarang di zaman modern ini cenderung ada mitos yang muncul kan. Ya. Mitos cenderung lahir Apa tuh? dari hasil orang-orang dulu gitu. Begitu ya. Ideologi orang dulu. Betul sekali, Mas Angga. Gak usah sebut dong. MC kita ada MC. Moderator gitu. Moderator kita lah istilahnya. Yang mengarahkan. Kayak kita coba kita geser ke topik yang lain. Kita Boleh. ngomongin kesurupan. Oke, keserupan. Kesurupan. Iya. Ini balik lagi tentang keyakinan. Kalau dari kalian yakin nggak, percaya nggak kesurupan itu ada? Kalau gua percaya ada. Percaya. Kalau dari gue mau dijelasin dulu alasannya atau gimana? Atau lanjut dulu? Mau lanjut dulu mungkin boleh. Lanjut dulu, ya. Langsung dijelasin. Kalau dari gue sih, kalau soal keserupan sih kayaknya Nggak percaya. nggak percaya. Kalau di Kalau mana? gue percaya. Percaya. Mau jelasin mungkin? Mungkin dia dulu yang beda nih. Cukup sekedar percaya atau nggak percaya aja. Nah, kalau dari gue kenapa nggak bilang nggak percaya? Mungkin jelasin dikit aja kayak. Boleh ya? Kenapa nggak percaya? Karena mungkin pertama gue belum pernah merasakan kesurupan. Yes. Oke, ngerti lah. Belum pernah merasakan kesurupan. Jadi kenapa orang ini bisa kesurupan atau gimana? Mungkin karena emang pikirannya aja lagi stres lah, lagi Itu bisa kalau jadi. banyak pikiran yang emang susah dikeluarin. Bisa Jadi jadi. pada akhirnya pikirannya mau ngeberontak sendiri dan ya terjadilah kesurupan. Kalau dari gue sih gitu. Terbendung menjadi sebuah energi
dan menyebabkan terjadinya yang Stres namanya lah, kesurupan stres. itu. Ya, mungkin disebutnya bukan kesurupan, kayak stres aja. Stres. Ngungkapinnya gimana, akhirnya keluar sendiri. Iya. Nah, jadi kalau Mas Rahman gak percaya karena ya ngerasa sejauh ini belum pernah ngalamin yang namanya Betul, kesurupan gitu ya. itu dia belum pernah. Ditambah dengan pikiran-pikiran yang rasional, Nah, betul. mengenal sama rasional. Oke, bagus Ini Mas. dulu. Kalau Mas Wildan bagaimana? Kalau untuk kesurupan ya Tadi Mas Wildan percaya ya? percaya, Hmm. karena ya gue ngerasain apa yang dinamakan kesurupan itu sih, Oh, pernah ngerasain Mas? pernah Wildan? ngerasain. Wah, menarik. Menarik. Bisa jelasin Mas? Menariknya gini. Bisa diceritain pengalaman kesurupannya mungkin Oh, jadi kapan? gini, waktu itu emang gue pernah sekolah ya di sekolah pendidikan Islam. Ya, kita nggak usah sebut namanya lah. Ya, Ya. santren Oh. lah gitu ya. Ya. Belajar Secret lah, agama, emang kental banget sih tentang duniawiyah, goibiyah, Hmm. akhiratiyah tuh. Masya Allah. Nah itu gue emang nggak belajar nggak cuma tentang agamis doang gitu, tapi gue juga belajar sama senior gue itu kayak tentang goib juga. Dan itu gue ngerasain bener-bener percaya sama kesurupan ya waktu gue kelas 3 SMP gitu. Waktu itu gue kabur sekolah emang. Gue mondok, gue kabur lewat belakang, ternyata ada kuburan, ada kebun. Balik-balik gue sholat maghrib, itu punggung tuh berat banget emang yang gue rasain tuh. Berat banget. Tiba-tiba itu nggak tahu ya, gue itu senior gue punya ilmu apa kali, gue dipanggil ke belakang, sini Dan, lu kayaknya beda banget, yang gue liat lu beda banget gitu kan. Kenapa bang? Enggak, sini ayo ke kelas, lantai 3 lah gue naik. Nah gue dimatiin, gue kan nggak tahu ya ini mau apaan bang gitu. Udah lu diem aja dulu, gue lagi pengen ngurusin lu. Kenapa bang? Lu ngerasain berat kan? Iya bang, berat banget, bener nih. Punggung tuh udah kayak dinaikin orang, 2 orang lah ada, berat banget sini. Ternyata emang bener, gue ketempelan situ. Oh. Pas gue kabur, ternyata dari si abang kelas gue ini, dia bilang lu kecantelan situ, lu kabur tuh. Akhirnya dia ngikutin lu, dia suka sama lu. Nah akhirnya bener, sebelum kejadian itu tuh emang ada tuh cewek santriwati kesurupan, teriak-teriak sebut nama gua gitu kan. Gua suka sama Wilan, gua suka sama Wilan. Waduh. Dari sekian Itu banyak teriak, santri itu iya. ya. Sampai guru-guru gua pun, istri kiai pun tuh ditendang. Wow. Istri kiai itu bener-bener apa ya, chaos banget lah itu sepondok santriwati gitu kan. Akhirnya gue dipanggil kan tuh kantor. Itu sebelum ini cerita ke belakang dikit gitu ya, sebelum gue pas lagi kelas yang berat itu tuh gitu kan. Terus dipanggil lah gue kan ke kantor, ditanya, lu ngeguna-guna dia ya Dan gitu kan. Gimana Pak Ustadz? Saya nggak punya ilmu apa-apa, bilang aja kalau lu punya ilmu pelet gitu kan. Boro-boro saya punya ilmu pelet gitu. Akhirnya kembali ke cerita tadi kan, pas gue lagi sholat itu, nah gue masuk akal tuh ke situ. Akhirnya dibilang sama bang kelas gue tuh, lu tahu gak Dan ya kemarin kesurupan tuh di pondok cewek kenapa gitu. Ternyata emang bener, si jinnya itu emang apa ya, nempelinnya apa yang pengen ngungkapinnya tuh nempel ke santriwati, Ke perempuan itu. ngungkapin rasa suka ke gue jinnya itu ya. Oh. Akhirnya tapi gue juga kena beratnya juga gitu kan, ketempelannya juga nggak tau lah itu gaib-gaib, gue nggak paham tuh kayak gitu. Kenapa bisa gitu? Akhirnya gue dibawa ke kelas tuh yang tadi setelah sholat itu, disembuhin gue lah. Lampu dimatiin, gue suruh baca sholawat apalah gue gitu kan, suruh ngikutin kata dia tuh. Gue liat tangan gue, bener. Gue tuh nggak tahu kata abang kelas gue tuh, abang kelas gue bilang gini, gue masukin setengah ke badan lu, gue pengen nyelamatin lu, gue pengen komunikasi sama dia gitu kan. Jinnya bener ngerasa gue emang, badan gue gemeter pas gue merem, terus suruh buka mata kan, lihat tangan lu Dan, bener tangan gue bener-bener kayak pucet, bukan tangan gue sendiri, itu kuku tuh panjang, ungu. Dan gue tuh berusaha buat nahan apa gitu, jangan sampai disuruh gue juga tuh, lu jangan sampai lu kelepasan dan diri lu Dan, lu harus nahan itu kan. Kontrol ya istilahnya. Nah, harus kontrol diri lu. Kalau misalnya lu kelepasan, udah itu teriak di badan lu gitu kan, si jinnya itu bakal pondok bakal kedengeran semua teriakan lu, karena ini lagi pengen gua urusin gitu kan.
Dan bener tuh, di situ gue malah kemasukan. Ya singkat ceritanya ya, katanya gue teriak-teriakan di situ. Di kelas teriak-teriakan, gue loncat di lantai 3. enggak, lantai 3. Dua. Apa ya, tangga lantai 3 ke lantai 2 dari tangga. Dan itu gue nggak ngerasa sakit tuh, nggak tahu ya, namanya orang nggak sadar ya kan. Itu gue bener-bener, dari gue ngeliat videonya asli. Ada Di videonya, ada yang di rekam. videoin rekam itu orang sepondok tuh viral gitu kan. Santri cowok ada yang surupan. Ada buktinya Akhirnya gua guys ya. dibawa ke rumah kiai, disembuhin gua sama Pak Kiai. Suruh jujur tuh, habis kemana kayak gitu kan. Tadi maghrib kemana? Saya kabur Pak Kiai. Kabur mau ngapain? Mau ngerokok keluar gitu. Ya udah tuh, situ akhirnya gua disembuhin ya kan. Akhirnya gue nggak tahu tuh, singkat cerita dari abang kelas gue katanya, ya namanya santri ya paham tuh apa namanya kodam-kodam gitulah, ilmu-ilmu wapak lah apalah semar mesem. Sebagian ada tuh santri yang belajar kayak gitu. Nah gitu, terus abis dari situ besoknya lagi emang badan gue tuh ngerasa enteng banget, bener-bener ngerasa sembuh situ gue. Tapi di hari-hari gue itu gue suka kebayang mulu kayak yang jinnya masuk ke diri gue itu bener kayak cewek cakep. Kalau dari abang kelasku bilang itu ratu ular, tapi emang bener gue ngeliat kayaknya fisiknya kayak ular gitu, kulit tangannya itu kayak ular. Nah dari situ lah gue percaya apa yang namanya kesurupan. Iya. Jadi Mas Wildan percaya dengan kesurupan karena Merasakan. dulu pernah mengalami atau Iya. merasakan gitu ya, yang diawali dari niat yang agak Ya. nakal, coba kabur untuk mencari sedikit kesenangan, Semangat. Kebebasan. ya akhirnya terjadilah yang namanya istilah tempelan seperti itu. Ya, ya, ya. Kalau Mas ini, Mas siapa namanya? Mas siapa? Mas Dimas ya? Mas Ganjar. Mas Dimas gimana Mas Dimas? Dimasukin. Kalau Dimasukin. kalian kita perlu denger apa enggak? Bebas sih, Mas Dimas mau cerita nggak kira-kira? Percaya enggak? Dari awal lu percaya atau enggak yang namanya kesurupan? Percaya sih. Percaya. Kenapa tuh Mas Dimas? Percaya. Atas alasan apa dari mempercayai kesurupan? Kayaknya tanpa gue ulik juga lu kayaknya pada tahu kayaknya. Yang lain belum tahu. Mungkin Mas Dimas bisa ceritakan sedikit lah. Ceritakan padaku. Ya mungkin karena gue Sederhanakan aja. ya sederhananya aja. Mungkin Apa-apa. karena apa ya? Mungkin gue percayanya tuh karena pas kecil, pas dari lahir sih. Loh, dari Bukan masalah itunya, bukan kesurupan dari lahir ya, bukan. Cuman kayak Sekarang apa ya? masih kesurupan. Enggak dong. Dari enggak lahir dong, sekarang enggak masih dong. kesurupan. Eling. Karena mungkin dari lahir pas SD, pas dari TK, SD itu emang gue belum ngerti ya, mungkin gue masih bocah ya. Iya, itu pasti. Iya, gue kagak ngerti, gak tahu, gue juga nggak ngerti dah, pokoknya gue bisa ngelihat yang kayak gitulah. Oh. Iya, gue juga nggak tahu, demi Allah gue nggak tahu. Dari TK sampai ke SD, Mas Dimas. Iya, bisa gue pikir mah itu melihat temen. sesuatu. Iya, gue pikir itu temen gue aja. Yang namanya masih bocah kan, ya Oh. udah. Pikir mau temen gue aja. Ya udah pas SMP baru dah. Oh, Puncaknya pas SMP. Kan Mas tahu sendiri saya nggak sekolah-kolah. Kenapa? Kan saya nggak sekolah-kolah kan, kenapa Mas kan tahu. Nggak tahu kita. Saya beda sekolah waktu itu, Mas. Iya, itu gimana itu? Coba Bisa dijelasin. ceritakan sedikit, Mas. Dipersingkat saja, Mas. Iya, singkat. Poin-poinnya aja mungkin. Singkatnya, Jadi, alasan kenapa diri Anda ini SMP itu terjadi apa? Kenapa? Nah, iya pas SMP pokoknya salah orang jalan lurus, gue malah belok ke kanan. Itu yang Hasilnya? bikin salahnya. Hasilnya apa tuh? Hasilnya ya ibaratnya ibaratnya gelas diisiin airnya kelebihan jadi tumpah, jadi wadahnya itu nggak cukup, paham kan? Oh, Paham nggak? apakah ini berbau dengan ilmu-ilmu yang Ya kayak gitu lah pokoknya, kayak gitu Mas, pokoknya pelajari mungkin. pokoknya Mas kayak gitu Mas, pokoknya percaya gak percaya, pokoknya ya gak tahu dah, gue juga nggak ngerti, namanya bocah waktu itu, masih bocah, masih nyari apa ya, nyari jati diri, terus
pikirannya juga masih Padahal pengen dirinya disegenin nggak dicari. sama orang. Iya kayak gitulah pokoknya. Jadi tapi setelah itu gimana mas? Ya, Setelah setelah SMP itu itu ya. apakah ada pengalaman lain? Banyak lah pengalamannya mas. Nah, maksudnya seperti yang terjadi di SMP Iya banyak yang sih. membuat mas yakin atau enggak yakin terhadap kesurupan itu. Iya banyak karena gue juga ngalamin kayak gitu. Setelah SMP itu masih mengalami hal-hal seperti itu. Masih. Masih. Jadi cukup banyak pengalamannya masih. Banyak banget gue sekolah aja kagak sekolah sama 2 bulan aja. Berdampak buruk terhadap dunia pendidikannya masing-masing. Iya mas, waktu itu 2 bulan kagak sekolah mas kita mas. Mau UN baru mas sekolah. Oh, pantes remed ya. Iya. Jadi gimana masih mas? Kita bisa simpulkan masih mas percaya atau enggak ya? Iya percaya. Percaya. Karena gue juga pribadi gue ngalamin. Ya kayak gitu lah pokoknya. Ngalamin. Masih mas percaya karena punya pengalaman yang cukup banyak di dunia. Iya, terus juga gue dari kecil juga udah bisa lihat kayak gitu ya meskipun gue baru ngertinya pas udah kelas 6 SD. Gitulah. Mas William juga percaya karena punya pengalaman sebelumnya. Iya. Kalau Mas siapa lagi? Ahmad ya. Iya, Saya percaya karena nggak pernah ngalami dan juga berusaha berpikir rasional betul. atau berusaha berpikir yang masuk akal seperti Ya itu. bukannya nggak percaya hal gaib, tapi Iya, kita kan berbicara tentang kesurupan. nah itu dia ya. Betul. Ya, karena memang gue nggak ada pengalaman pribadi aja. Oke, disclaimer dulu. Ya nggak masalah, setiap orang Berhak Ngasumsi orang. berasumsi masing-masing sih. punya ceritanya masing-masing, jadi berhak menilai terhadap Betul itu dia. ceritanya tersebut seperti itu ya. Betul. Ngantuk kayaknya. Ngantuk gitu ya mas ya. Ngopi mas. Ngopi lagi mas. Ngopi, Mas. Agak berat ini. Tapi kalau jin kopi itu ada nggak mas? Jin Jin kopi. Jin kopi itu ya namanya jin itu bisa melukai apapun kan. Betul kan? Betul. Bisa menyerupai apapun dan siapapun kecuali siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Itu betul kan? Bener. Masya Allah. Allah. Sallallahu alaihi Nah, wasallam. mas, kita masih berbicara soal kesurupan. Hmm. Kalau tadi kan kita berbicara tentang keyakinan terhadap sebuah kesurupan, percaya atau tidaknya kan. Kalau kita berbicara tentang kesurupan dari seseorang yang kita kenal, kalian percaya atau enggak? Misalkan contoh, kita ada keluarga yang udah lebih dulu meninggalkan kita, Oh, terus entah kita atau keluarga kita itu dimasuki atau kesurupan dari orang yang setelah mendahului itu. Kalian percaya atau enggak? Percaya. Percaya kalau misalnya orang yang kesurupan itu arwah dari orang yang telah meninggal, percaya? Itu bukan arwah. iya. Berarti nggak percaya? Tapi itu korin. Berarti Mas Wildan nggak percaya? Nggak percaya. Kalau Mas itu siapa? Arman nggak percaya lagi? Kalau saya kalau untuk ini kan masuknya ke hal gaib ya. Ya tentu kita Untuk masuk kesurupan ini kan masuknya ke hal gaib. Kalau dibilang mempercayai atau enggak, mungkin kurang mempercayai. kurang. Kurang. Berarti masih ada Masih ada atau potensi peluang untuk percaya. 10% atau ya masih ada peluang kira-kira 10% lah dari 100% untuk bisa mempercayai hal tersebut. Berarti tetap aja masih ada potensi untuk percaya. Ya, Kalau tidak boleh tahu kenapa? oke, kenapa? Karena yang seperti kita tahu ya, manusia itu kan setelah meninggal akan bukan dikumpulkan sih. Akan pergi ke alam Ya, yang sudah di ke alam barzah ya. yang sudah disediakan. Ya, ke alam barzah yang dimana kalau untuk alam barzah ini yang saya percayai adalah jiwa-jiwa manusia yang telah meninggal ini nggak bakal bisa balik lagi kemanapun. Jadi nggak percaya. Nah, jadi kenapa saya kurang mempercayai? Mungkin kalau memang Tuhan Allah berkehendak ya untuk dipertemukan kembali, untuk memberikan pesan apapun itu, mungkin 10%-nya karena itu sih. Oh ya, jadi Mas Rahman sedikit percaya karena memikirkan tentang kekuasaan Sang Khalik, Sang Pencipta. Sang Khalik. Masya Allah. Sang Khalik, Begitu ya Mas Rahman ya. bukan Sang Khalik. Betul. Mungkin untuk 10%-nya seperti itu. Karena punya pemikiran seperti itu. Nah, ini pemikiran Karena saya. masih menyisakan ruang untuk percaya terhadap informasi yang saya tanyakan tadi, begitu ya. Betul, betul Mas Angga. Seperti Kalau itu siapa?
Maksudnya Rohim ya? Mas Rohim. Junet sih kan. Kalau gue sih ada tanggapan sendiri sih. Lu mau jawab dulu apa gue dulu ya? Tadi udah. Oh udah. Berarti gue udah. Makanya belajar menyimak Oh iya, saya nyimak mas. Mulu mas. Saya nyimak. Sorry. Isep kan? Gini. Kalau gue pribadi sih, ini dari tanggapan gue ya. Kayak yang Nah, Karena terlalu lama di. enggak, bukan karena terlalu lama juga, bukan karena Oke. ada pengalaman juga. Mungkin yang gue lihat selama ini ya, sebenarnya orang yang udah meninggal itu sebenarnya udah nggak ada. Cuman kenapa orang bisa kesurupan, yang ini gue jelasin sedikit ya. Kenapa orang kesurupan terus tiba-tiba dia tahu segala macam masa lalu, misalnya keluarga itu atau silsilahnya itu, terus ngaku-ngakunya misalnya keturunannya kayak gitulah saya. Itu sebenarnya kalau menurut gue sih bukan si arwah itu, bukan, tapi itu jin yang ada di sekitar situ. Cuma dia ngelihat suatu peristiwa itu, jadi energinya itu jadi terserap, jadi dia mengutarakan yang dia lihat saat itu. Nah kayak gitu sih kalau dari gua. Jadi gimana? Percaya atau enggak? Jadi kalau gua nggak percaya, yang namanya orang udah meninggal ya udah. Jadi Mas gak percaya, kalau Mas Wildan gak percaya kalau misalkan orang yang udah meninggal itu bisa masuk ke tubuh orang lain, Enggak. sehingga Itu mengakibatkan terjadinya kesurupan. Kalau Mas Rama sendiri sedikit percaya karena sebuah alasan yang tidak jauh berdasarkan atau berlandaskan keyakinan, seperti itu ya Mas ya? Betul. Seperti itu Mas Angga. Saya sepakat. Sepakat untuk jawabannya ya. Saya sepakat sama alasan yang dari Mas Wildan sampaikan. Karena menurut gua ya orang yang Pertama udah logis sih, yang kedua logika. Yang ketiga goblok. Karena apa? Karena Goblok sih. saya sebagai anomali Anomali. punya pengalaman juga tentang hal itu. Oh. Karena ada keluarga yang udah berpulang, nenek saya gitu loh. Mungkin Mas Angga bisa menceritakan. Saya sedikit sharing aja pengalaman saya. majuin mas. Nggak usah disorot ya, suaranya aja. Bagaimana Mas Angga untuk Majuan lagi kali mas, biar kedengan suaranya jelas. Kedengeran? Enggak. Saya kan ini. Oh iya ya. bagaimana? Saya lupa kan tadi di mana tuh. Ya. Ya, Anda punya pengalaman Saya dari punya keluarga terdekat lah. di mana saya saya punya keluarga yang udah berpulang, sama oyot saya atau nenek saya. Beliau punya cukup banyak anak. Setiap kali ada acara kumpul-kumpul, misalkan kayak acara lebaran gitu ya, itu setelah jarah itu pasti terjadi yang namanya kemasukan nenek saya itu Oh. Di setiap momen lebaran, di setiap ke momen salah satu kumpul-kumpul. anggota keluarga, entah itu anak atau menantunya, itu terjadi Itu di setiap momen kumpul-kumpul. setiap momen kumpul-kumpul ya. Mau apapun momennya. Ada salah satu anggota yang kesurupan, mengaku sebagai nenek saya begitu. Herannya memang ketika kesurupan ini itu suaranya sangat mirip sama almarhum nenek saya begitu. Berbeda dengan suara orang aslinya. Sangat mirip, maksudnya sangat mirip. Maksudnya orang yang kena kesurupannya itu berbeda Ya, dengan suara dia. berubah. Langsung menyerupai suara almarhum nenek saya begitu. Itu terjadi beberapa kali dan menyampaikan beberapa informasi yang ya relate sama kehidupan yang terjadi Oke. di dunia nyata ini. Kalau saya pribadi jujur nggak percaya. Saya konsultasi ke guru ngaji saya, orang yang saya percayai, Pak, di rumahnya terjadi gini-gini. Lalu guru ngaji saya bilang, sederhana sih jawabannya. Kalau misalkan orang itu meninggal terus kesurupan, nanti malaikat tanya siapa di makam. Gue saya bilang begitu. Saya misalnya, kayak benar juga ya Pak ya. Kalau misalkan arwahnya balik lagi masuk ke tubuh orang lain, malaikat tanya siapa di makamnya. Dari jawaban itu saya makin gak percaya. Ditambah saya belum pernah mendengar ada kisah di zaman Nabi ataupun sahabat itu orang kesurupan, gak pernah ada. Ya. Ya kan? Betul. Saya belum pernah dengar ada ulama atau ustadz bilang cerita tentang soal itu, kecuali kalau dipertemukan dalam sebuah mimpi. Itu sering di zaman Rasul pernah ada kan.
sahabat yang cerita pernah didatangi seseorang itu melewat mimpi, dan Nabi bilang mengiyakan itu bisa terjadi. Kalau saya nggak percaya, kalau misalkan orang yang udah meninggal itu biasanya masuk ke tubuh orang lain, saya nggak. Ya. Jadi saya sepakat sama apa yang disampaikan oleh Mas Dimas dan juga Mas Bimo. Kalau Mas Rahman ya saya menghargai aja juga. Menghargai. Logis sih. Iya logis. Karena Oke. sih ya, orang yang udah meninggal ya udah, sekarang udah meninggal gitu. Jadi poinnya diambil pembelajarannya aja apa yang disampaikan dari orang yang kesurupan itu. Kalau sekiranya pentingnya diambil aja. Sekiranya Kalau tidak dijadiin penting. pembelajaran. Ya jadi pembelajaran. Kalau yang nggak penting ya diabaikan aja. Jangan sampai kita tersesat Betul. dengan apa yang disampaikan oleh orang yang kesurupan. Kita kasih tai ayam aja kalau emang dia bener kesurupan. Tapi kalau Ayo kan tai ayam. ini pertanyaan random aja ya. Gesek. Kenapa orang kesurupan selalu minta kopi hitam? Kenapa orang kesurupan bisa minta kopi hitam? Nah. Jadi dong. Oke. Karena yang jadi pertanyaan, orang itu benar-benar kesurupan apa enggak? Nah, Itu dia. Makanya banyak kasus di mana orang kesurupan selalu meminta gimana? Kopi pahit. kopi pahit, kopi hitam atau apa namanya? Selain kopi minta kembang atau apa mungkin. Aneh sih kalau berdasarkan apa yang sering kita lihat di medsos gitu ya, sekarang tuh ternyata banyak orang-orang yang gini kesurupan. betul. Konten kreator ya khususnya. Betul, Ya, betul. YouTuber sih gitu. Ini banyak banget. Dulu mungkin kita percaya kalau kesurupan itu benar adanya, tapi kan semakin kesini kan kita makin membuktikan, makin bisa menilai. Ada orang yang lagi kesurupan kan, kita pernah lihat kan, terus tiba-tiba tetangganya datang langsung sadar kan. Tahu. Oh iya, itu yang pada lumping. Ya, kita sering lihat pasti itu. Itu salah satu contoh kalau kesurupan itu ternyata bisa aja gimmick dibuat-buat. Iya, setuju gue situ, setuju sih. Harus Setuju banget. gitu. Anggap sewajarnya aja, jangan berlebih-lebihan. Ya ada nih orang nih kayak konten kreator gitu segala macam bang, masukinnya gini nih. Ah, apa begitu ya? Oke. Lucu juga sih kalau kayak gitu Ini ya. kalau soal kesurupan gini nih, gue ada pertanyaan, mungkin pertanyaan random kali ya. Ini kan berkaitan juga dengan kodam lah. Kodam ya. Kalau menurut tanggapan kalian terkait kodam ini gimana? Kan ada yang katanya kodamnya macan, ada yang katanya kodamnya naga, Ini dari ada yang katanya kodamnya tiang listrik gitu. ulur-ulur ya. Kalau saya tidak memberi jawaban karena saya di sini seorang penanya ya. Jadi saya tidak Enggak, memberi tanggapan. mungkin anda juga memberi tanggapan. Kesurupan apa nih? Pintu. Kesurupan apa? Kesurupan apa nih? Keluar kedua dong. Iya. Oke, gue izin jawab ya. Oke, jawab dah. Kalau kodam itu sebenarnya bahasa sekarang aja sih ya. Setuju gua. Sebenarnya sih kita tuh emang dunia itu yang pertama tadi ya, apalagi secara agamis ya. Ini yang gua tahu dari guru-guru gua dan gue pun sedikit tahu juga gitu kan namanya di bidang kayak gitu. Iya. Kalau ilmu tuh ada namanya ilmu putih sama ilmu hitam gitu. Kenapa gue percaya gitu kan namanya? Itu sebenarnya bukan kodam ya. Dari zaman Nabi aja itu kan dikasih namanya mujizat. Nah itu dari karunia atau bukan karunia, pemberian dari Tuhan ya kan, keistimewaan mujizat. Keistimewaan dari Yang Allah. diberikan ke orang biasa. Oh ya itu. Nah kemudian juga dari ulama-ulama gitu kan, lebih ke Rumah. karomah gitu. Nah kalau misalnya buat khodam itu kan mungkin ilmu-ilmu hitam ya. Entahlah. Gue percaya juga. Kenapa? Karena zaman dulu tuh ada namanya sihir, ilmu sihir zaman Nabi itu. Gue nggak terlalu mendalami banget, tapi gue tahu gitu kan ilmu hitam itu. Cuma kita pernah dengar lah penjelasan itu. Ilmu sihir. Makanya zaman Nabi kan dulu kan pernah ada yang pernah apa ya? Gue lupa ceritanya. Sihir-sihir gitu. Pas zaman Dari Nabi- kaum apa gitu ya? Pas zaman Nabi ini bukan apa yang bawa tongkat tuh? Musa. Ya? Itu mukjizat kok. Udah yang dilem
Kan ada yang sihir Oh, iya, dilempar itu. jadi Ada ular. itu jadi itu, ular, ya. itu Bisa, dilempar jadi Cok. ular. Firaun ya? Firaun. Ya, Firaun ya. Yang Makanya gue ya percaya sih. Tapi kalau buat kodam-kodam kayak macan gitu kan, aing mau aing King Kong gitu kan. Itu lebih ke ini aja sih, Iya, kalah-kalan aja sih. Tapi kalau Sesuatu yang- karomah Nah. gitu gue percaya. sesuatu yang Aroma dibuat buat percaya. orang sekarang nggak sih, Hmm. demi kepentingan sesuatu kayak misalkan konten gitu. Itu balik lagi ke orang masing-masing sih. Setiap orang punya Iya, balik lagi ke orang berbeda, nggak masing-masing. masalah, silakan aja gitu. Kayak mungkin dia Kita juga punya anggapan yang berbeda. iya anggapan yang berbeda, terus juga ya kayak gitulah. makanya kan agak bingung juga maksudnya gue kan terkait soal kodam ini. Maksudnya kok bisa orang-orang yang istilahnya ngejual agama demi kepentingan pribadi, terus dibuat-buat supaya sini ente aneh masukin kodam, sini ente aneh masukin apalah gitu kan. Iya, Opak. Wapak kan Opak Gangnam terus Style. apa namanya, pelet lah iya gitu. Tapi ini fun fact nih soal kodam itu. Dulu makanya gua nggak percaya tuh kayak gitu. Gue yang kagak percaya kodam tuh, yang kata gue SMP itu kan buat nyari jati diri itu. Nah itu gua dikasih apa, ya gue terima katanya buat ini lu kalau berantem gue tawuran nih, ini gue bakal ini. Wah anjing, ketipu gua. Buktinya nih kaki gue tuh nih hilang jarinya satu. tuh jebok, bohong ya guys ya. Sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing. Iya, gua dulu kayak tawuran gitu, iya gua bisa nangkis BR, cuman di sini gua pasangin ini senda jepit. Abang ini mah abang petarung ya, guys, ya. Sama gua pakein pakai hoodie, udah kayak gitu. Tangkis tuh BR. Bukan deker, senda jepit, sumpah senda jepit 4 di sini, tuh dua. Itu emang petarung abang ini dipikirnya gua kebal, cuman padahal emang di dalamnya ada senda jepit kayak gitu. Berarti ada hal logis. Iya, itu semenjak itu gua udahlah, sempat bodoh juga emang begitu. Terus Bodoh. terkait dengan jimat berarti ini kan masuk juga soal jimat. Iya kayak gitu ya. Tanggapannya gimana soal jimat? Saya nggak percaya sih. Ini bukan masalah percaya atau nggak percaya. Ini tanggapan aja, pemikiran kalian terkait jimat ini ya. Bagaimana? Ya, kalau menurut gue sih itu terkait biar kita Tertarik. bukan apa namanya, biar pikiran kita tuh disebutnya apa sih? Aduh, pokoknya ngaran katanya Terdoktrin. bukan terdoktrin. Terdistrik. Sama kayak biar pikiran kita tuh mikirnya positif lah, kan apapun yang kalau kita berpikiran positif, energi di dalam tubuh kita juga bakalan positif juga kan. Sama kayak inilah, kalau lu misalnya pengen berak katanya kantongin batu aja, itu kan biar pikiran kita juga teralihkan Ya, itu beraknya berarti sebenarnya kan. kalau gitu kan balik lagi ada contohnya ke keyakinan. Kalau gitu Iya sih, benar. keyakinan kita terhadap suatu benda yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, misalnya seperti itu kan, dari benda Iya tersebut. benar. Gitu ya. Mungkin Iya benar. Sebenarnya intinya tuh di zaman sekarang tuh lebih horor tuh bukan soal kesurupan, bukan soal hantu gitu. tapi apa, Duit kosong gitu, dompet kosong, Oh, rekening itu kosong, udah ngeri banget itu, Mas. banget sebenarnya. Itu udah kanker ya itu ya. ngeri banget, Mas. Kanker Kanker, Yang Mas, lebih itu Mas. mengerikan dari film-film horor yang ada itu. Itu membuat pikiran kacau sih mas. Itu bisa bikin stres, parahnya bisa bikin orang mati. Bunuh diri. Iya. Bener sih. Keep strong ya guys ya, hidup memang sulit guys. Hidup memang perih, apalagi Semangat belum jadi makan. WNI, guys. Semangat jadi badut. Badut lagi nih. Udah mau hidup tapi tinggal jadi WNI. Betul lah guys. Selamat Kopi nggak ada, rokok nggak ada. Dunia macam apa ya ini? Tai. Macam Sabar aja, sabar gak juga? Enggak enak. Gak enak. Mati. iya. Satu lagi gue pengen nanya nih.
di antara lu bertiga nih, lu udah pernah ngerasain ketindihan belum? Jujur. Rep-repan kali. Iya, rep-repan kayak lu lagi tidur nih pernah terus gue. tiba. Lu udah pernah belum? Belum pernah. Belum pernah. Ya, mana? Belum. Ya udah, lu gimana ngerasainnya? Itu waktu gua tidur emang posisinya di capean sih. Capean. Gua awal dari mimpi sih. Dari mimpi gua lagi yang bocah di kaos bak bukannya bareng-bareng. Lagi nge-BM lah di ya. WM terus tiba-tiba emang malam-malam posisinya tuh. Gua tiduran tuh di losbak. Tiba-tiba ada dari atas muka pocong gede banget. Dari situ gue pengen buat bangun ke badan gue tapi kok nggak bangun anjir, tapi gue sadar gitu kan. Gue ngeliat badan gue, lihat bisi gue, kok nggak bangun anjir kayak gitu. Akhirnya pas emak gue ngebangunin, kenapa baru gue bangun situ tuh. Kayak capek banget rasanya ya. Capek banget ngerasain sumpah itu kayak capek banget. Lu udah pernah belum? Gue sih belum pernah. Belum pernah ya? Lu belum pernah? Nggak tahu rasanya kayak gimana. Itu kalau rep-repan gue percaya itu gue. Sumpah tuh gue, karena gue sering ngalamin gitu. Kenapa? Coba, mungkin salah satu kejadian bisa lu ceritakan. Iya, kayak gue waktu itu tidur pas mau maghrib kalau itu. Tidur mau maghrib gue, kagak mimpi apa-apa, tahu-tahu pas gue pengen bangun gitu gue, kok gue mau ke kanan gak bisa, ke kiri gak bisa, pengen bangun gak bisa. Gue buka mata, Ngeganjel Hamdul ya? kagak serius Bantal ngeganjel pas itu. gue buka mata di sini tuh ada hitam banget demi Allah, sumpah gue tuh ngomong Apaan itu? hitam di sini gue nih, Daki. serius lagi duduk di perut gue. Itu gue cuma bisa ketawa-tawa doang, istighfar kata gue, ada baik. Itu mungkin kayak diingetin juga udah mau maghrib, emang mau maghrib sih kan, kagak boleh juga tidur maghrib gitu ya kalian. Itulah pokoknya lah, bermacam-macam peristiwa Kisah horor. kisah di Indonesia ini, bukan cuma di Indonesia, di sekitar kita mungkin ya, yang mungkin yang percaya, yang enggak ya, kita punya keyakinan sendiri, kita punya pikiran tersendiri, kita punya pengalaman tersendiri yang mungkin udah pernah ngalamin atau yang mungkin belum, terus juga yang mikir masa iya gini itu sih balik lagi ke lu pada ada ke kalian semua. Dia kan kayak kita kan di sini sharing aja, sharing. Barangkali teman-teman sekalian ada yang mau sharing, silahkan di komen aja di bawah. Komen aja nggak apa-apa, kayak Punya cerita gitu kan, Iya, percaya apa enggaknya gitu. Iya, Silahkan kayak- di komen aja. kayak lu misalkan nih, lu pada nggak percaya nih, kayak masa sih bang ini, lu boleh dah lu komen di bawah mau nggak percaya gimana, kenapa ya. Tanggapan kalian. Tanggapannya Atau mungkin punya cerita iya nggak yang bentuk apa-apa, sebuah kepercayaan dari diri kalian. itu dia guys. Mungkin kalian ada inspirasi atau apalah kayak pengalaman apa, kan kita mah pengalaman ya, kita masih bocah tuh, belum tahu apa-apa kita mah. Oke, Mas moderator gimana? Ya, saya mau menyimpulkan. Kesimpulan Kenapa saya menyimpulkan, saya bertanya kenapa saya menyimpulkan. iya. Berarti untuk kesimpulannya pada podcast ini ya balik lagi ke diri Balik lagi masing-masing, ke diri percaya atau masing-masing, tidaknya. kepercayaan masing-masing. Oke, mungkin segitu dulu saja guys. Intinya kalau misalkan kita percaya boleh, enggak juga boleh. Intinya satu, kita nggak boleh menduakan Tuhan. Itu aja dari gua. See you next time. Bye.